Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail fi kitabihil aziz walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bihil ardh aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwatil iman rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, hidayah, taufik, inayahnya pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di satu majelis yang insyaallah merupakan majelis yang paling diberkahi oleh Allah di antara majelis-majelis yang biasa kita datangi. Majelis kita menjadi majelis yang insyaallah paling barokah karena tidaklah antum dan antun semua ini datang di tempat ini kecuali dalam rangka untuk belajar mengkaji kitab Allah sebagai kitab yang paling mulia, yang paling barokah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang sampai Rasulullah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran, dan Allah pun akan merendahkan, akan menghinakan seseorang atau suatu kaum karena Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran, maka pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang meremehkan Al-Quran atau bahkan menghijr Al-Quran, maka dia menjadi orang yang pasti juga akan dihijr dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Rasul ini telah terbukti sejak diturunkannya Al-Quran sampai saat ini. Kita telah menyaksikan sejarah di mana bangsa yang dahulu adalah bangsa yang rendah. Begitu Quran turun kepada mereka, maka mereka menjadi bangsa yang paling mulia, yang paling disegani, yang paling karismatik di antara umat manusia yang ada dari sejak zaman Al-Quran turun sampai hari ini. Dulu bangsa Arab adalah bangsa yang dihinakan oleh bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kita juga mengenal mereka adalah bangsa jahiliyah. Namun dengan turunnya Al-Quran, maka hanya dalam kurun waktu 23 tahun bangsa Arab itu telah menjadi bangsa yang paling mulia di muka bumi. Bahkan bangsa ini juga kemudian bisa mengalahkan, bisa menguasai bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi pemimpin dunia seperti Romawi maupun Persia.
Begitulah selama kaum muslimin atau bangsa Arab dulu mereka memuliakan Al-Quran, maka selama itu pula Allah telah memuliakan mereka. Namun di kemudian hari, orang-orang Arab termasuk juga orang-orang Islam mulai menganggap remeh Al-Quran. Sejak mereka mulai meremehkan Al-Quran, mereka lebih banyak tertarik kepada filsafat-filsafat barat yang mengandalkan akal dan logika. Maka mulailah bangsa Arab dan kaum muslimin itu menjadi terpecah belah dalam golongan, dalam kelompok-kelompok yang akhirnya saling bertikai. Akhirnya bangsa yang dulu ditakuti oleh bangsa lain, saat mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran, akhirnya mereka terpecah-pecah, terkotak-kotak menjadi bangsa yang sangat lemah. Dan begitu sampai saat ini itu tetap terjadi. Buktinya dapat kita saksikan adalah tatkala saudara kita kaum muslimin di Palestina dihinakan oleh Zionis, dihinakan oleh bangsa-bangsa Eropa, maka bangsa Arab tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk juga kita kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dalam konteks global. Jadi dalam konteks global kita ini sedang dihinakan oleh Allah karena kita menyepelekan Al-Quran, menganggap sepele Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun kita tidak bisa merubah keadaan, merubah keadaan secara global, maka setidak-tidaknya kita berusaha untuk merubah secara lokal saja, sehingga ibu-ibu, para akhwat ini jenengan belajar Al-Quran, setidaknya kita berusaha untuk kembali memuliakan Al-Quran bersama orang-orang yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Setidaknya adalah misalnya di wilayah Klaten ini. Kalaupun kita tidak bisa menjadikan orang Klaten benar-benar mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, setidaknya kita juga wajib berusaha untuk menjadikan masyarakat lingkungan kita menjadi masyarakat yang mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Maka insya Allah masyarakat kita juga akan dimuliakan, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalaupun juga merubah masyarakat tidak sanggup, maka setidaknya kita berusaha untuk menjadikan anggota keluarga kita sebagai orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, sehingga dengan itu Allah akan memuliakan anggota keluarga kita. Kalaupun juga tidak sanggup, minimalnya kita berusaha menjadikan diri kita sebagai orang yang memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Demikian, jangan sampai kita tergolong kepada golongan orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Wa qala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah mengadu kepada Allah. Rasulullah mengadu dengan kalimat, wahai Rabbku, sesungguhnya sebagian kaumku mereka telah menjadikan Al-Quran sebagai yang terhijr atau yang terabaikan. Kemudian selanjutnya, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kedudukan Al-Quran, betapa Al-Quran itu menjadi sesuatu yang paling agung di antara yang kita ketahui
dari sekian banyak keagungan yang ada di jagat raya ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal." Seandainya atau sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yaitu Al-Quran, yang dengan ayat suci itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi menjadi terbelah, atau orang-orang yang sudah mati pun dapat berbicara, maka yang bisa menjadikan semua itu adalah hanya Al-Quran. Begitu di surat Ar-Ra'd ayat 31. Jadi andaikan ada sesuatu yang bisa membuat gunung-gunung bergoncang, menjadikan bumi terbelah, dan bisa juga menjadikan orang yang mati bisa berbicara, itulah Al-Quran. Selanjutnya juga Allah berfirman di surat Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau saja Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, maka kamu akan mendapati gunung-gunung itu mereka tunduk, mereka khusyuk karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kedudukan Al-Quran. Gunung bisa bergoncang karena bacaan Al-Quran. Bumi juga bisa terbelah karena bacaan Al-Quran. Bahkan yang mati pun bisa berbicara karena Al-Quran. Kalau gunung-gunung saja tunduk, khusyuk, apalagi makhluk-makhluk yang lebih lemah daripada gunung-gunung. Misalnya, sekeras-kerasnya hati seorang manusia, jika manusia itu kadang kerasnya hatinya sampai seperti batu, maka tidak ada yang bisa melunakkan hati yang keras itu kecuali Al-Quran. Akhwatil iman rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakunna ajma'in. Demikianlah kedudukan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sangat ringkas ini dapat menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, terutama pemahaman kita terhadap kedudukan Al-Quranul Karim, sehingga tatkala kita selalu menyibukkan diri dengan Al-Quran, hakikatnya kita sedang menyibukkan diri kita dengan perkara, dengan sesuatu yang paling agung dan sangat mulia. Bila kita selalu menyibukkan dengan yang mulia dan yang agung, sudah pasti kita akan menjadi yang dimuliakan, dan sekaligus kita pasti juga akan menjadi yang agung, sebagaimana Rasul bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.